tadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umatnya itu diatur. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul. Pengkhianatan terhadap kaum muslim, perjuangan panjang faksi Islam dalam konstituante. Ingatan umat Islam di Indonesia tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum sekuler masih terekam jelas dalam benak mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi peristiwa yang meninggalkan luka mendalam di hati kaum muslim. Sebuah janji diucapkan bahwa akan ada penentuan kembali tentang dasar negara di masa mendatang. Janji itu tampaknya akan ditepati melalui pembentukan Dewan Konstituante, yang kemudian menjadi medan perjuangan baru bagi umat Islam. Partai-partai Islam yang tergabung dalam faksi Islam di Konstituante menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mereka bertekad untuk menjadikan ideologi Islam sebagai dasar dalam pembentukan tata negara. Pidato Perjuangan Faksi Islam. Haji Muhammad Isa Ansyari dari fraksi Masyumi menyampaikan peringatan penting dalam pidatonya. Ia menekankan pentingnya menjaga kerendahan hati di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama setelah meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Akan tetapi, Saudara Ketua, mengapa setelah kita merdeka, setelah kita mendapatkan kemenangan dan kejayaan, setelah kita bernegara berdaulat keluar dan ke dalam, setelah kita mendapatkan kedudukan dan pangkat, setelah kita mendapatkan kekuasaan, akhirnya kita menjadi congkak dan sombong membusungkan dada, berkata segala kemegahan diri, mengaku dengan segala keangkuhannya, bahwa kemenangan dan kemerdekaan yang kita miliki sekarang, hanyalah hasil dan buah dari kecakapan, kekuatan dan perjuangan kita sendiri. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Namun, bukan berarti perjuangan telah usai. Justru di titik ini, seharusnya ada peningkatan dalam ketaatan kepada Tuhan, Sang Pencipta. Sayangnya, bukannya meningkatkan ketaatan, ada pihak yang justru menjadi congkak dan menolak Islam sebagai landasan dalam tatanan negara. Seorang tokoh dari fraksi Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, Haji Muhammad Toha juga mengutarakan pandangannya. Jadi, kalau orang Islam mengatakan, ia menolak Islam karena tidak sesuai lagi, ini saudara-saudara kami tanyakan, tidak sesuai itu apa? Apakah Tuhan tidak mampu mengatur kita ini? Apakah hanya mampu mengatur zaman dahulu? Ataukah karena kita sendiri yang tidak mampu menyesuaikan diri kita dengan ketentuan-ketentuan Islam? Karena kita tidak suka beragama? Pernyataan semacam itu mungkin ada kebenarannya. Faksi Pancasila dengan jelas menolak dasar Islam. Mereka lebih memilih untuk menerapkan paham sekuler. Muhammad Natsir dari fraksi Masyumi menjelaskan keunggulan paham agama dibandingkan dengan paham sekuler. Menurut Natsir, paham agama adalah sebaliknya. Ia memberikan dasar yang terlepas dari relativisme. Inilah sebabnya mengapa konsepsi humanity yang berdasarkan atas agama lebih logis, lebih meliputi, dan lebih memuaskan. Paham agama memberikan dasar yang tetap, yang tidak berubah. Ia juga menambahkan, segala yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang dinamakan pound of reference, titik tempat memulangkan segala sesuatu. Jika tidak ada dasar yang tetap, maka niscaya krisis atau bencana akan timbul. Agama sebagai pondasi dalam bernegara adalah sesuatu yang mutlak, terutama Islam yang tidak hanya dipandang sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi. Seorang tokoh dari fraksi Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Maskur juga menegaskan hal ini dalam pidatonya. Saudara Ketua, poin-poin Islam yang praktis itu semuanya mempunyai dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mahkamah sejarah, dan mempunyai sumber-sumber yang jelas dan nyata. Ia memahami bahwa Islam bukan sekadar agama ritual belaka, melainkan sebuah tatanan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bernegara. Ia melanjutkan, memang, sebenarnya, Saudara Ketua, unsur-unsur Islam bagi hidup dan penghidupan manusia tidak saja memenuhi syarat-syarat dunia modern, tetapi juga sudah diakui bahwa dunia Islam itu bukan semata-mata agama, dalam arti ibadat saja, tetapi suatu way of life, suatu jalan hidup. Seruan untuk memahami Islam secara mendalam. Kiai Haji Maskur juga mengajak mereka yang menentang dasar negara Islam untuk mempelajari Islam secara mendalam dan benar. Supaya lebih meyakinkan hati saudara-saudara untuk menerima Islam sebagai dasar negara, maka di sini saya mengajak saudara-saudara
supaya mempelajari Islam dengan sedalam-dalamnya dari sumbernya yang resmi, jangan diambil dari dongeng-dongeng dari kata-kata Syahibul Hikayat, apalagi jika ditafsirkan sesuai dengan tafsiran kolonial Belanda, yang menganggap Islam sebagai momok. Tidak usah kita tergesa-gesa, tempo masih cukup untuk mempelajari Islam dengan sedalam-dalamnya. Kiai Haji Maskur menegaskan, bagi Nahdlatul Ulama, NU, dan kawan-kawan seideologi Islam, memperjuangkan Islam sebagai dasar negara adalah keharusan dan kewajiban yang mutlak. Hal yang senada disampaikan oleh Haji Saifuddin Zuhri. Islam, alhamdulillah, kami telah banyak tahu dan mengerti. Bahkan bagi kami, tidak ada keraguan-raguan barang sedikit pun keyakinan kami kepadanya. Sehingga, oleh sebab itu, secara tegas telah dikemukakan oleh semua fraksi-fraksi Islam dalam sidang yang mulia ini, untuk diterima menjadi dasar negara kita. Inilah sekelumit kisah tentang perjuangan faksi Islam dalam sidang konstituante. Mereka menggemakan ideologi Islam dengan penuh semangat, tanpa henti, sebagai upaya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Perjuangan mereka adalah bukti betapa mendalamnya keyakinan dan komitmen mereka untuk menjadikan Islam sebagai pondasi dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Selama 2,5 tahun itu, konstituante masih terbelenggu perdebatan dan musyawarah penulisan draft Undang-Undang Dasar. Perdebatan sengit yang dialami disinyalir disebabkan oleh pertikaian politik yang terjadi karena adanya kepentingan dari masing-masing partai politik. Sebagaimana kita ketahui, kubu Islam menginginkan berlandaskan syariat Islam, sedangkan nasionalis berdasarkan sekuler, sedangkan komunis menginginkan berlandaskan komunisme. Sayangnya, upaya ini digagalkan oleh faksi-faksi nasionalis atau sekuler dan faksi yang berhaluan komunis. Perdebatan dalam menentukan dasar negara ini begitu alot dan penuh intrik, hingga puncaknya, Majelis Konstituante itu dibubarkan secara sepihak oleh Soekarno melalui dekret Presiden. Berdasarkan isi dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno secara sepihak membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia, yang isinya jelas-jelas sebuah pengkhianatan kaum nasionalis terhadap umat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi sebaliknya itu dilakukan. Itu satu kejadian sejarah, kejadian yang bersejarah, bukan khayali, tapi betul-betul terjadi.